Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalama Syahida dari kelas R1C dengan NPM 2024-2150-0145. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir menyimak tentang menganalisis lagu Roma Irama. Langsung saja kita simak videonya. Untuk lagu pertama ada lagu Gala-Gala. Analisis yang pertama, bait pertama yaitu kini ku telah kembali kepadamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Analisisnya yaitu lirik ini menggambarkan kebahagiaan seseorang yang akhirnya bisa kembali kepada seseorang yang dicintainya setelah lama berpisah. Ada rasa penyesalan karena harus meninggalkan sebelumnya, tetapi juga kebahagiaan karena hubungan ini dapat dipulihkan. Pesan moralnya adalah hargai hubungan yang Anda miliki, terutama dengan orang yang Anda cintai. Kadang, jarak atau waktu dapat mempererat ikatan jika keduanya saling setia dan sabar menunggu. Adalah lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Analisinya adalah lirik ini menggambarkan penantian panjang yang penuh dengan kerinduan. Penantian itu kini terbayarkan dan tokoh dalam lagu ini merasakan kebahagiaan karena bisa bersama kembali dengan orang yang dirindukan. Pesan moralnya adalah kesabaran adalah kunci dalam cinta. Jika cinta tulus, waktu dan jarak bukanlah penghalang. Sebaliknya, cinta yang setia akan tumbuh lebih kuat meski diuji dengan penantian. Bait ketiga adalah oh tidak terkira rindu segala-galanya, oh tidak terkira rindu segala-galanya. Analisinya adalah ref ini menekankan besarnya rasa rindu yang dirasakan oleh si tokoh. Kata segala-galanya menunjukkan bahwa kerinduan ini meliputi seluruh aspek dari orang yang dicintai, mulai dari kehadirannya, kepribadiannya, hingga kenang-kenangan bersamanya. Untuk pesan moralnya adalah ketulusan cinta tidak hanya tentang kehadiran fisik, tetapi juga tentang menghargai setiap detail dari pasangan, baik saat bersama maupun saat berjauhan. Bait terakhir adalah ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas. Nah, analisis ini bagaimana ini menggambarkan nostalgia akan momen-momen kecil yang indah dalam hubungan seperti bercanda dan tawa bersama. Ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus terletak pada hal-hal sederhana yang membuat hubungan menjadi hangat. Pesan moralnya adalah jangan meremehkan momen-momen kecil dalam hubungan seperti tawa dan candaan. Hal-hal sederhana ini yang menjadi sumber kebahagiaannya yang paling diinginkan dan diingat dan dirindukan. Lagu kedua adalah lagu Syahdu. Bait pertama adalah kekasihku aku rindu. Aku rindu pada dirimu, mengapa kita harus berjumpa kala cinta telah berbeda. Analisinya adalah bait ini mengungkapkan kerinduan mendalam kepada sang kekasih, tetapi juga kekecewaan karena cinta mereka tidak bisa bersatu. Ada unsur penyesalan karena pertemuan mereka terjadi di waktu yang salah, ketika cinta masing-masing sudah memiliki arah yang berbeda. Pesan moralnya adalah cinta tidak selalu terjadi di waktu yang tepat. Belajarlah menerima kenyataan dengan lapang dada dan pahamilah bahwa pertemuan meskipun menyakitkan adalah bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kedewasaan. Bait kedua adalah duhai kasih yang aku cintai, mengapa kita harus berpisah kala asmara telah membara, kala kasih sedang mesra-mesranya. Analisinya adalah bait ini menggambarkan betapa menyakitkannya berpisah di tengah cinta yang masih kuat dan sedang hangat. Pertanyaan Tetoris, mengapa kita harus berpisah? Menunjukkan ketidakberdayaannya dalam menghadapi keadaan. Pesan moral adalah tidak semua cinta yang membara akan berakhir bahagia. Hidup mengajarkan bahwa perpisahan meskipun sulit bisa menjadi jalan terbaik. Dalam beberapa situasi, jangan memaksakan cinta jika keadaan tidak memungkinkan. Bait ketiga adalah mengapa cinta berjumpa kala cinta telah berbeda. Mengapa kita berjumpa kala kasih sedang mesra-mesranya. Analisinya adalah ref ini mengulang tema utama lagu yaitu pertemuan yang terjadi di waktu yang salah. Ini mencerminkan ironi kehidupan di mana cinta yang besar sekalipun tidak selalu bisa dimiliki. Untuk pesan moralnya adalah terimalah bahwa cinta kadang tidak bisa berjalan seperti yang kita inginkan. Pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari takdir dan keduanya membawa pelajaran penting bagi kehidupan. Lalu bait keempat adalah kekasihku, aku rindu pada dirimu, kala kasih sedang mesra-mesranya. Analisinya adalah penurutan lagu menegaskan kembali rasa rindu yang mendalam, bahkan setelah perpisahan yaitu meski asmara tidak dapat bersatu, kenangan indah tetap membekas di hati. Pesan moralnya adalah kenangan cinta baik atau buruk adalah bagian dari perjalanan hidup. Hargailah momen-momen indah tersebut dan jadikan mereka pengingat akan kekuatan cinta meskipun hasil akhirnya tidak seperti yang diharapkan.
Lagu yang ketiga adalah lagu terpaksa. Lirik pertama atau bait pertama adalah sebenarnya aku pun tak rela melepas dirimu kasih. Sebenarnya aku pun tak kuasa berpisah denganmu kasih. Analisinya adalah lirik ini menunjukkan ketidakrelaan dan rasa sakit saat harus berpisah dengan orang yang dicintai. Ada pergolakan batin yang kuat di mana si tokoh ini merasa terpaksa merelakan cinta tersebut meskipun hatinya tidak menginginkannya. Baik, untuk pesan moralnya adalah kadang dalam kehidupan kita harus membuat keputusan yang sulit meskipun itu bertentangan dengan keinginan hati. Belajarlah menerima kenyataan dengan ikhlas meskipun itu menyakitkan. Dan kedua adalah tetapi kehendak orang tuamu harus kuturuti daripada hidup kita kan jadi celaan sepanjang waktu. Analisinya adalah pada bait ini tekanan dari orang tua menjadi alasan utama perpisahan. Si tokoh menyadari bahwa mempertahankan hubungan akan berujung pada konflik sosial atau kekeluargaan. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengorbankan cintanya demi menghormati kehendak orang tuanya. Pesan moralnya adalah lagu ini mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan mempertimbangkan norma sosial dalam pengambilan keputusan, meskipun hal itu pengorbanannya kebahagiaan pribadinya. Lalu bait ketiga adalah kasih, maafkan diriku yang tak berdaya terhadap orang tuamu. Kasih, lupakanlah diriku, anggaplah kita tak pernah saling cinta. Analisinya adalah ref ini adalah ungkapan permintaan maaf yang tulus dan si tokoh kepada kekasihnya. Ia merasa tidak berdaya dalam menghadapi tekanan orang tua dan mencoba menguatkan sang kekasih dengan meminta agar melupakan hubungan mereka. Pesan moralnya adalah lagu ini mengajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam menyampaikan perasaan bahkan dalam situasi yang sulit. Selain itu, terkadang melupakan cinta yang tak mungkin adalah jalan terbaik untuk melanjutkan hidup. Bait selanjutnya adalah walaupun sebenarnya hatiku masih sayang kepadamu, tetapi apalah dayaku ini menghadapi kenyataannya. Analisinya itu adalah bait ini mengungkapkan bahwa cinta kepada kekasih masih kuat, tetapi kenyataan memaksa untuk menyerah. Ada kepasrahan dalam menghadapi situasi yang tidak bisa diubah ini. Pesan moralnya adalah lagu ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Kadang kita harus menerima kenyataan dengan lapang dada dan berani terpaksa sesuai yang kita cintai. Lagu keempat adalah lagu derita. Bait pertama adalah derita, derita. Mengapa aku yang selalu menderita? Derita, derita. Mengapa aku yang selalu sengsara? Analisinya adalah lirik ini menggambarkan keluluhan dan kekecewaan mendalam terhadap hidup. Si tokoh merasa bahwa dirinya selalu menjadi korban penderitaan, seolah-olah tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Ada rasa frustasi dan keinginan untuk memahami alasan di balik penderitaannya ini. Pesan moralnya adalah dalam hidup tidak semua pertanyaan memiliki jawabannya yang jelas. Penderitaan seringkali merupakan bagian dari ujian hidup yang harusnya dihadapi dengan sabar dan tegar. Jangan kehilangan harapan. Setiap ada kesulitan adalah ada kemudahannya. Selanjutnya adalah apakah dosa-dosaku yang lama ataukah dosa-dosa orang tua sehingga aku selalu menderita, menanggung derita sepanjang masa. Analisinya adalah di bait ini si tokoh mempertanyakan asal mula penderitaannya itu, apakah disebabkan oleh kesalahan dirinya sendiri atau dosa dari orang tuanya ini. Mencerminkan keputusan dalam mencari jawaban atas nasib buruk yang terus menimpanya. Pesan moralnya adalah jangan terlalu larut dalam menyalahkan diri sendiri atau orang lain atas penderitaannya yang dialami. Lebih baik fokus kepada cara mengatasinya dan belajarlah dari pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kuat dan bijaksana. Selanjutnya adalah oh Tuhan, tunjukkanlah jalan agar aku terlepas dari penderitaannya. Oh Tuhan, berikanlah petunjuk agar aku terlepas dari kesengsaraannya. Analisinya adalah bagian ini menunjukkan bahwa meskipun si tokoh merasa terpuruk, ia tetap mencari pertolongan dan Tuhan ada harapan dan kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang mampu membebaskannya dari penderitaan ini. Adalah ekspresi iman di tengah cobaan hidup. Pesan moralnya adalah dalam menghadapi kesulitan jangan pernah lupa untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iman dan doa bisa menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi, menghargai atau menghadapi segala ujiannya.
Lagu terakhir adalah lagu Sebujur Bangkai. Lirik pertama adalah atau bait pertama adalah sebujur bangkai terbungkus kafan tanpa alas dan tanpa bantal. Tiada lagi sanak dan keluarga, hanya tanah sebagai teman setia. Analisinya adalah bait ini menggambarkan kondisi manusia setelah meninggal, setelah hidup yang penuh dengan keringanan duniawi. Akhirnya semua manusia hanya akan menjadi sebujur bangkai yang terbungkus kain kafan. Tidak ada kenyamanan fisik, tidak ada keluarga yang menemaninya, dan hanyalah tanah yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Pesan moral adalah kematian adalah pengingatan bahwa segala di dunia bersifat sementara, tidak ada yang akan dibawa ke alam kubur selain amal perbuatan. Oleh karena itu kita harus lebih fokus pada amal baik daripada mengejar hal-hal duniawi yang fana. Bait kedua adalah jasa terbujur di pembaringan, menanti hisab pengadilan Tuhan, namun selama hidup di dunia tak pernah sujud kepadanya. Analisinya adalah lirik ini menggambarkan bahwa setelah kematian manusia akan menghadapi pengadilan Tuhan. Mereka yang selama ini hidupnya lalai dan tidak pernah menyembah Tuhan atau tidak pernah sholat akan menyesali perbuatannya. Untuk pesan moralnya adalah hidup adalah kesempatan untuk beribadah dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Jangan sia-siakan waktu dengan melupakan kewajiban kepada Tuhan, karena semua amal akan dipertanggungjawabkan kelak. Bait selanjutnya adalah mengapa manusia tak mau menyembah Tuhannya, mengapa manusia tak mau bersujud kepadanya, tidak ingatkah kita segera kembali padanya. Analisinya adalah bagian ini adalah pertanyaan reflektif yang mengingatkan manusia akan kefanaannya. Rhoma Irama mempertanyakan mengapa banyak manusia yang lupa akan Tuhan, padahal kematian adalah suatu yang pasti. Pesan moralnya adalah jangan terlena dengan kehidupan dunia hingga melupakan tujuan hidup kita. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah untuk menyembah Tuhan kita, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan. Ingatlah bahwa setiap manusia akan kembali kepadanya, sehingga penting untuk selalu taat kepadanya. Lirik selanjutnya, hidup di dunia hanya sementara, namun dosa merajalela, tak pernah ingat datangnya maut sampai saja menjemput. Analisinya adalah lirik ini menyoroti bagaimana manusia seringkali tenggelam dalam dosa dan kesenangan dunia tanpa mengingat kematian. Padahal hidup ini hanya sementara dan kematian bisa datang kapan saja. Pesan moralnya adalah jangan terjebak dalam dosa dan kelalaian. Gunakan waktu hidup untuk memperbaiki diri, berbuat baik dan beribadah, karena kematian adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan datang tanpa diduga dan bisa datang kapan saja. Bait selanjutnya adalah sebujur bangkai terbungkus kain kafan, menanti hisab pengadilan Tuhan. Analisinya adalah penutupan ini mengulangi kembali gambaran kondisi manusia setelah meninggalnya, menegaskan bahwa tidak ada yang abadi kecuali amal perbuatan, ada yang abadi kecuali amal perbuatan yang akan dihisab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pesan moralnya adalah hidup hanya persinggahan sementara, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal di akhirat. Menyanyikan lagu Gala-Gala dari Rhoma Irama. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tidak terkira ini segala-galanya. Oh, tidak terkira ini segala-galanya. Tidak terkira ini segala-galanya. Oh, tidak terkira ini segala-galanya.
ketika ku merasa ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira ini segala-galanya. 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 Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas dengan ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, tulurkan segenap jiwa. Rindu bagaimana engkau memuju ketika ku merasa. Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira ini segala-galanya. 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 Sekian presentasi menyimak tugas akhir saya pada hari ini. Mohon maaf, mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.